Sistem IT Kantor Notaris PPAT. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa kebutuhan IT untuk kantor notaris PPAT. Jadi di sini. Jadi yang pertama ini ada saya bagi dua ini ya, hardware dan software. Hardware adalah kebutuhan fisik atau perangkat keras, dan software ini adalah aplikasinya. Nah, saya mulai dari hardware-nya dulu. Hardware-nya dulu itu yang mendasar yang pasti adalah kebutuhannya komputer. Yang kedua adalah printer. Ketiga scanner. Yang keempat adalah perangkat jaringan. Nah, kemudian saya jelaskan dari komputer dulu. Jadi komputer ini ada pemilihan ini ya. Jadi saya bagi juga ini, saya bagi berdasarkan fungsinya. Jadi fungsi dari komputer itu kan sebenarnya tergantung pemakaian ya kan gitu. Jadi secara umum untuk di kantor notaris ini ada dua fungsi, yaitu sebagai komputer klien atau sebagai komputer server. Sebagai komputer klien maksudnya adalah komputer staff yang dipakai untuk staff kan gitu. Kalau untuk komputer server ya ini sebagai pusatnya. Nah, komputer server ini untuk notaris awal mungkin sifatnya opsional, tapi nanti kalau sudah notaris sudah kantornya sudah rame atau apa sudah besar, maka saya rasa komputer server itu perlu ada. Dan komputer server ini fungsinya sebagai bank data. Jadi setiap data itu terkumpul dalam satu komputer, entah itu scan data akte, scan file dan lain-lain, atau aplikasi jika ada aplikasinya, atau aplikasi tambahan untuk meningkatkan produktivitas dari kantor tersebut gitu. Jadi saya ulangi lagi, untuk fungsinya ada komputer klien, komputer server. Komputer klien ini lebih ke komputer yang dipakai staff untuk bekerja. Komputer server yang fungsinya bisa sebagai bank data atau aplikasi untuk aplikasi. Kemudian dari si komputer klien dan server ini speknya ya sebenarnya kurang lebih sama. Kalau klien kan lebih ke kerja. Kemudian kalau komputer server ini kan karena dia menyimpan data, jadi secara spek mungkin prosesor itu kurang, tidak harus, maksud saya dari penjelasannya adalah komputer di server di sini tidak harus seperti komputer server yang mungkin beredar di luar ya, yang kinerjanya 24 jam 7 hari seminggu yang spek tinggi kan begitu. Maksud saya seperti itu, tidak. Jadi komputer server di sini maksudnya adalah ya komputer yang dijadikan server yang dimana seperti kita ketahui mungkin nyalanya juga tidak full day kan gitu ya. Jadi speknya pun tidak harus seperti server yang saya ceritakan tadi. Jadi mungkin speknya hampir sama seperti komputer klien, mungkin bisa dibuat lebih tinggi, dan yang sebagai pembedanya lebih tingginya di sini mungkin bisa dibuat prosesornya mungkin satu step di atasnya atau sama untuk prosesornya. Memorinya disarankan satu step atau minimal satu step di atasnya untuk jumlah memorinya, misalkan klien 8 GB atau 16 GB, mungkin untuk servernya bisa sama, atau misalkan 8 GB jadi 16 GB, jika 16 jadi 32 GB kan gitu ya. Kemudian untuk harddisk, nah ini jika sebagai untuk software mungkin tidak perlu besar, tapi jika sebagai bank data maka perlu harddisk yang besar. Jadi kalau untuk komputer klien mungkin harddisknya standar aja, tapi kalau untuk server perlu harddisk yang besar. Kemudian yang terutama di sini yang paling penting adalah ya komponennya itu sendiri. Jadi selain dari spek ya merek, itemnya, mereknya, kemudian tipenya, seperti power supply harus power supply yang bagus karena ini ya menyimpan seluruh data ya. Jadi karena sebagai pusat data diharapkan ya komponennya yang bagus. Tapi penekanannya di sini adalah komputer server tidak harus sama seperti server yang beredar di luar, di mana ya memang server murni itu kan memang speknya yang tinggi ya. Jadi prosesornya memang khusus server semuanya. Nah, kalau kita harus ke situ ya mungkin biayanya terlalu mahal gitu. Tapi kembali lagi ini kembali ke keuangan kantor notaris tersebut. Ini untuk komputer server. Kemudian jenisnya, jenis dari komputer ini lebih ke yang beredar di pasaran ya. Jadi ini ada laptop, ada IO PC, ada PC kan begitu. Kalau laptop itu ya seperti kita ketahui bentuknya
praktis. Memang karena nilai plusnya adalah praktis tadi, karena memang tujuannya biasanya untuk mobile. Tapi dalam hal ini kalau untuk kantor notaris jika menggunakan laptop saya rasa juga oke-oke aja. Tapi mungkin kalau saya pribadi akan rekom ke pemilihan ke PC gitu. Karena kalau PC itu kan memang dia space-nya fisiknya gede, lebih besar, tapi lebih mudah untuk maintenance dan ketahanannya. Karena seperti ketahui bahwa laptop itu peruntukannya sebenarnya untuk mobile. Ada sekarang dengan adanya teknologi saat ini pun ada juga laptop yang lebih kuat ada, tapi ketika kita pertimbangkan sisi ekonomisnya ya, biaya, maintenance dan lain-lain, saya rasa PC lebih oke untuk laptop. Jadi laptop oke, tapi kembali lagi kalau untuk ketahanan mungkin saya lebih pilih PC. Mungkin tetap di kantor ada laptop sifatnya kalau nanti kalau ada kebutuhan mobile. IOPC sebenarnya IOPC ini adalah seperti kita ketahui IOPC itu kan modelnya ada layar besar di mana mesin CPU-nya jadi satu sama monitor tadi. Ini lebih praktis. Lebih praktis. Jadi mungkin ini konsep tengah-tengah antara laptop dan PC tadi ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Ini mungkin cocok kalau untuk di bagian depan kantor kan lebih praktis, tidak ada space khusus kan begitu. Nah, sama seperti laptop saya rasa IOPC ini secara kepraktisan oke, tapi secara harga dan maintenance mungkin kalau saya pribadi lebih pilih PC. Pertimbangannya kalau laptop atau IOPC ketika nanti ada masalah terhadap komponen tersebut, kemungkinan mengcustom itu lebih sulit, jadi biayanya lebih besar. Kemudian kita lanjut ke PC. PC ini ada PC CPU atau rakitan. Kalau CPU itu kita beli langsung satu paket yang bermerek ya, bahasanya misalkan PC Lenovo, Dell, HP kan begitu. Kalau rakit kita rakit sendiri. Jadi CPU ini secara standarnya memang lebih mahal, tapi barangnya jelas, bahasanya seperti itu karena mereknya. Jadi yang acuan kita mulai dari merek, kualitas dari mereknya. Tapi kalau rakitan ini karena bisa custom, jadi akhirnya ada nilai fleksibilitas di sini. Tapi fleksibilitasnya ada nilai plus minusnya juga, yaitu kita bisa membuat sebuah komputer yang lebih bagus dari CPU. Tapi bisa juga kita bisa membuat komputer yang di bawahnya CPU. Jadi ini kembali ke anggaran dan kembali ke teknisi atau yang merakit yang bisa dipercaya. Perlu keahlian orang bisa merakit yang bagus kan gitu. Bahasanya bagus gimana? Jadi saya rasa kalau untuk saat ini orang yang bisa ngerakit komputer banyak. Tapi bagaimana merakit komputer dengan yang bagus, yang benar. Dalam hal ini bagus benar ini adalah pemilihan komponennya, match tidak komponen satu dengan yang lainnya. Akhirnya performanya itu bisa maksimal sesuai dengan spek kan gitu. Dan ketahanannya bagaimana, ini tidak semuanya bisa gitu. Kalau hanya merakit aja yang penting nyala, bisa core i berapa, itu banyak. Tapi bagaimana membuat komputer yang performanya oke, tahan lama, stabil, performanya untuk waktu tertentu penurunannya tidak drastis, nah itu perlu keahlian khusus. Oke, itu untuk hardware-nya ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk komputer kita dari fungsinya ada klien, ada server, kemudian untuk jenisnya bisa laptop, bisa IOPC, bisa PC. Pada dasarnya semua ini bebas, bahasanya bebas itu terserah dari notarisnya kan gitu ya, kembali ke anggaran dan kebutuhannya kan gitu. Kemudian lanjut ke kebutuhan hardware berikutnya yaitu printer. Kalau printer ini dari fungsinya untuk memprint surat dan print akta, yang dominan pasti print akta ya, karena produknya adalah akta. Nah, untuk jenisnya di printer itu ada printer dot matrix, ada printer tinta, ada printer laser. Kemudian printer laser itu sendiri juga macam-macam di sini. Oke, kita mulai dari jenisnya dulu. Dot matrix. Printer dot matrix menurut saya wajib harus ada di kantor notaris, karena memang ini saya rasa ini karena nilai plusnya dari dot matrix itu adalah ada tekanannya tadi. Jadi memang hasilnya tidak sebagus printer tinta atau printer laser kan begitu, tapi nilai plusnya adalah ada tekanan dari pencetakan tadi, akhirnya
ini berhubungan dengan sisi sisi notarisnya ya kan gitu ya gitu. Dan saya rasa printer Dotmatic ini juga lebih stabil dan lebih awet, memang harganya lebih mahal. Saya rasa perlu ada minimal satu di kantor notaris. Kemudian kalau untuk printer tinta, printer laserjet ini biasanya dipakai untuk print surat, surat bisa, akta bisa. Pada dasarnya semua ini bisa. Kalau printer tinta ini tinggal dipilih aja yang support A3 atau tidak kan gitu. Kemudian laserjet juga sama. Jadi ini dari printer tinta, printer laserjet ini karena karakter dari printer ini setahu saya itu bahasanya itu gampang error, gampang rusak. Jadi saya menyarankan untuk printer ini misalkan beli di toko komputer terdekat, di mana toko komputer yang kita butuhkan dari toko komputer tersebut adalah supportnya. Jadi kita butuh orang atau toko komputer yang bisa mensupport kita sewaktu-waktu, atau minimal tidak lama lah, karena karakter dari printer ini sering error, sering dipakai error, jangan dipakai juga error kan gitu. Dari sisi kualitas pasti laser lebih bagus karena dia pakai toner ya, lebih kuat. Tinta juga karena pakai cairan. Saya rasa kalau bagusnya ketahanan hasilnya bagus yang laser, tapi ini berhubungan dengan harga juga. Tentunya printer laser itu lebih mahal daripada printer tinta, dan perawatannya juga sama, laser lebih mahal dari tinta gitu. Jadi ini lebih ke kebutuhan, atau pertama anggarannya, kedua ya pinginnya outputnya yang bagaimana, kualitasnya lebih seperti apa. Karena biasanya notaris itu punya style sendiri ya, saya ingin output saya harus yang bagus sekali, kertasnya harus seperti ini, tulisannya harus seperti ini kan gitu. Jadi nanti tinggal dipilih aja pakai printer tinta atau printer laser. Kemudian untuk printer laser ini sendiri ada beberapa jenis printer ini. Ada ya printer yang laser kecil yang bisa untuk surat, ada juga printer laser yang besar yang bisa untuk surat dan bisa untuk A3. Ada juga pakai opsi mesin fotokopi yang bisa print. Nah, jadi ini masing-masing ada plus minusnya juga. Memang yang paling mahal adalah mesin fotokopi yang bisa print. Jadi kalau untuk tahap awal mungkin bisa pakai opsi, jika pakai laser ya laser yang kecil atau besar ini. Tapi kalau besar mungkin satu aja, kalau kecil bisa juga kan gitu. Tapi nanti jika kantornya sudah besar, kalau saya rekom pakai mesin fotokopi yang besar ini, yang bisa ngeprint, bisa A3 dan pakai jaringan, sistem jaringan. Karena apa? Ini sistem jaringan yang besar ini kan nanti satu kantor cukup satu printer aja. Jadi memang harganya mahal, tapi kita hanya butuh satu mesin aja, nanti semua komputer terintegrasi dengan mesin ini. Dan meskipun ini hanya satu, tapi dengan kecepatan produksinya ini sudah menurut saya lebih cepat dari printer yang lain gitu. Tapi meskipun nanti kita pakai mesin fotokopi yang besar ini, tetap saya menyarankan kita harus punya printer Dotmatic. Atau mungkin kalau ada anggaran lebih bisa pakai printer selain Dotmatic, tambahkan lagi mungkin tinta atau laser yang kecil-kecil ini, antisipasi kalau ada errornya dari mesin ini gitu. Jadi ini untuk printernya ya. Jadi tahap awal mungkin ya berhubungan dengan anggaran. Jadi kalau untuk printer mungkin yang pasti printer Dotmatic, nanti kemudian lanjut ke printer tinta yang biasa atau laser yang biasa, nanti tinggal dilipat atau gimana. Nanti kalau memang ada anggaran lebih bisa masuk ke tahapan ini, atau langsung lompat ke sini sekalian, malah enak gitu. Kemudian lanjut kebutuhan berikutnya, selain printer ada scanner. Scanner ini sebenarnya dari printer yang ini, yang beberapa printer ini sudah bisa scan, sudah support scan biasanya yang printer A3 ini. Jadi ini bisa langsung tergabung di sini, atau mungkin beli scanner tersendiri yang terpisah juga bisa. Jadi ini kondisional menyesuaikan printernya, atau dibuat sendiri juga tidak apa-apa. Perangkat jaringan saat ini saya rasa wajib untuk perangkat jaringan di kantor notaris, karena sekarang banyak kerja online-nya. Jadi butuh jaringan di sini. Jaringan di sini bisa pakai wifi atau kabel kan gitu. Karena pasti kantor butuh internet kan, pasti sudah ada koneksi internet. Nah, ketika kita sudah punya koneksi internet dan di kantor kita ada wifi, itu bisa dikatakan bahwa di kantor kita sudah ada perangkat jaringan kan gitu.
Jadi jaringan itu bisa pakai WiFi, kalau mau lebih stabil bisa pakai kabel. Tapi kalau pakai kabel memang semua itu tergantung lokasi ya. Kalau lokasinya gimana ya, maksudnya kalau kabel itu nilai plusnya dia lebih stabil, tapi kelemahannya adalah pasti akan menarik kabel, kelihatan kabelnya kan gitu. Tapi kalau pakai WiFi bisa lebih stabil jika ruangannya satu lantai satu ruangan, tapi ketika beda ruangan nanti bisa kurang stabil. Tapi dengan teknologi saat ini bisa juga pakai repeater kan gitu. Jadi kelebihan dari WiFi itu adalah ketika nanti ada permindahan posisi itu lebih enak gitu. Tapi kalau memang stabil, tetap meskipun pakai repeater dan lain-lain, tetap yang paling stabil adalah pakai kabel. Jadi ini penjelasan untuk hardware-nya. Jadi saya ulang lagi, poin utama ketika untuk kantor notaris itu adalah pasti komputer, kedua printer, dan yang ketiga adalah perangkat jaringan, di mana sekarang eranya kerja online. Kemudian lanjut ke software atau perangkat lunaknya. Perangkat lunak ini saya mulai dari yang manajemen. Jadi manajemen ini, jadi software perangkat lunak ini ada untuk manajemen, ada produksi, ada arsip. Ini ya. Jadi sebenarnya kalau untuk manajemen ini ada manajemen kantor ya, manajemen kerja. Ini sifatnya opsional, tapi menurut saya cara pribadi ini wajib, tapi kembali lagi cara pandang orang tidak sama ya, jadi nanti bisa bertahap. Dan arsip juga untuk pengarsipan, jadi ini nanti bisa jadi satu dengan manajemen atau bisa disendirikan. Udah lanjut ke produksi ini adalah untuk aplikasi yang standar untuk pembuatan akta. Nah, yang standar di akta itu biasanya ya pasti butuh MS Office untuk membuat aktenya kan gitu ya, kalau pakai Windows. Kemudian aplikasi tambahan untuk software garis juga ada, pembuatan akta, fidusia, dan lain-lain. Kemudian untuk kerja online perlu web browser, lainnya untuk PDF, edit gambar, WinZip. Sebenarnya ini aja sudah cukup untuk aplikasi yang terinstal di dalam kantor notaris. Nah, kenapa saya perlu menjelaskan untuk softwarenya ini? Karena kebanyakan yang setahu saya di komputer kantor notaris itu terinstal banyak aplikasi. Mungkin maksudnya dari teknisi itu adalah mau melengkapi sekalian lah, butuh ini ada. Tapi sebenarnya aplikasi-aplikasi yang terinstal sama teknisi yang tersebut itu tidak begitu dibutuhkan oleh stafnya. Akhirnya jadi beban tersendiri untuk komputer itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya untuk softwarenya itu ya tidak perlu yang aneh-aneh, hanya Office saja, web browser ini, kemudian lain-lainnya untuk PDF, edit gambar, untuk kompres, ini aja sudah selesai, sudah cukup. Oke, demikian penjelasan untuk sistem IT kantor notaris. Semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat. Terima kasih.